mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Universitas Lampung tahun 2020. Di sini saya akan membuat video yang berjudul Praktikum Membuat Larutan dari Zat Cair. Latar belakang dari praktikum kali ini adalah hampir semua proses kimia berlangsung dalam larutan, sehingga penting untuk memahami sifat-sifatnya. Larutan adalah suatu yang penting bagi manusia dan makhluk hidup pada umumnya. Reaksi-reaksi kimia biasanya berlangsung antara dua zat, bukan antara zat murni. Banyak reaksi kimia yang dikenal, baik di laboratorium atau di industri, terjadi di dalam larutan. Larutan pada dasarnya adalah fase yang homogen yang mengandung lebih dari satu komponen. Komponen yang terdapat dalam jumlah yang besar disebut pelarut atau solvent. Sedangkan komponen dalam jumlah sedikit disebut zat terlarut atau solute. Konsentrasi dalam suatu larutan didefinisikan sebagai suatu jumlah solut yang ada dalam sejumlah larutan atau pelarut. Konsentrasi dapat dinyatakan dalam beberapa cara, antara lain polaritas, molalitas, dan normalitas, dan sebagainya. Larutan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Di alam, kebanyakan reaksi-reaksi berlangsung di alam larutan air. Tubuh manusia menyerap mineral, vitamin, dan makanan. Dalam membentuk larutan, obat-obatan bisa menyerupakan larutan air atau alkohol dari senyawa fisiologis aktif. Larutan biasanya terdiri dari dua zat atau lebih yang merupakan campuran homogen. Konsentrasi adalah kuantitas relatif suatu zat tertentu di dalam larutan. Konsentrasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan cepat atau lambatnya reaksi berlangsung. Konsentrasi larutan menyatakan banyaknya zat terlarut yang terdapat dalam suatu pelarut atau larutan. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui suatu proses tahapan larutan dari bahan cair, dan mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat larutan sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah alat dan bahan. Di sini alat yang akan saya gunakan adalah gelas, lalu sendok. Kemudian bahan yang akan saya gunakan di sini adalah air, kemudian garam, dan juga zat pewarna. Di sini saya menggunakan pewarna tekstil untuk pakaian. Kemudian yang selanjutnya adalah cuka. Cuka di sini saya menggunakan cuka Dixi yang biasa ada di warung-warung atau di minimarket juga ada. Oke, selanjutnya ini adalah hasil perhitungan saya, yaitu adalah cara melarutkannya. Di sini saya pertama akan melarutkan sebanyak 87,75 gram garam. Lalu ditambahkan dengan 300 sampai 300 ml air. Kita ambil dulu ya, teman-teman, garamnya. Garam sebanyak 87,75 gram. Kemudian kita tambahkan dengan air sampai dengan 300 ml air. Kemudian kita tambahkan dengan zat pewarna cair tentunya. Jika terlihat masih kurang, kita tambahkan lagi. Sepertinya sudah ya teman-teman. Kemudian kita aduk hingga rata. Oke, seperti ini sudah terlihat cukup rata ya teman-teman. Kemudian larutan selanjutnya adalah asam cuka yang berisi konsentrasi 144 ml sampai 300 ml.
larutan cuka. Oke, saya di sini memakai cuka Dixi ya teman, atau biasa dipakai untuk cuka dapur dan juga yang biasa kita beli di pasar. Kita tuangkan ini ya. Sampai dengan 300 ml air atau cuka, 300 ml cuka. Oke, saya rasa cukup. Kurang sedikit sepertinya. Kita tambahkan dengan zat pewarnanya. Lalu kita aduk dengan sendok hingga larutan dari zat cairnya merata dengan zat pelarutnya. Dua gelas ini adalah 2 larutan induk. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah saya akan melarutkan asam cuka dengan konsentrasi 3 molaritas sampai 171,42 ml. Asam cukanya sebanyak 250 ml. Kita tuangkan ya asam cukanya teman-teman dan Bapak. Sampai 250 ml. Tuangkan. Kemudian saya akan menyampurkan dengan larutan induk tadi ya, yang asam cuka sebanyak 300 ml. Yang konsentrasinya yaitu 144 ml. Kita tuangkan saja sampai dengan 171 ya. Sampai 171. Kemudian kita aduk hingga rata dari larutan cuka bergabung dengan larutan induk tadi. Kita simpan dulu untuk yang sudah saya aduk. Kemudian saya akan melarutkan garam dengan konsentrasi 3 molaritas yang ditambah dengan larutan induk dari garam yang tadi sebanyak 100 ml sampai dengan 250 ml. Kita langsung tuangkan saja garamnya. Sebanyak dengan konsentrasi 3 molaritas. Langsung saja ditambahkan dengan air. Kemudian langsung kita tambahkan larutan induk dari garam sebanyak 100 ml. Kemudian kita aduk hingga dari zat terlarutnya itu yaitu garam tidak terlihat. Oke, selanjutnya di gelas ketiga yaitu 250 ml nilai utuhnya, saya tambahkan garam dengan konsentrasi 1 molaritas. Langsung saja kita masukkan sini. Kemudian kita tambahkan dengan air sampai dengan 250. Kita aduk. Kemudian tambahkan dengan larutan induk sebanyak 50 ml.
Oke, kira-kira sudah. Kemudian kita aduk hingga zat terlarutnya hilang, menyatu dengan zat pelarut. Ini adalah 3 larutan dari kelompok saya, yaitu kelompok 2, asam cuka sebanyak 200 ml. Dari induknya kita tambahkan 171,42 ml. Kemudian larutan garam 250 ml yang kita isi dengan larutan garam tadi sebanyak 100 ml. Kemudian larutan garam yang 250 liter juga dengan molnya 1. Kalau yang tadi itu molnya 3. Kita tambahkan dengan 50 ml dari larutan induk garam. Ini adalah perhitungan praktikum kimia saya. Yang pertama yaitu adalah larutan garam, larutan induk. Oke, kemudian ini adalah perhitungan dari larutan induk yang asam cuka. Di sini kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini. Ini adalah larutan induk dari asam cuka. Kemudian ini adalah larutan garam dari bahan cair yang tadi. Lalu ini adalah larutan selanjutnya dari garam yang kita tambah dengan 50 ml zat induk. Kemudian ini adalah larutan terakhir dari cuka dapur yang kita tambahkan sampai dengan 171,42 ml. Baiklah, sekian itu adalah presentasi praktikum dari saya Ardita Maila. Jika ada kurangnya saya mohon maaf kepada para penonton, dan kepada Pak Esa saya mohon bimbingannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.